Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Sekali lagi dengan semangat Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak Ibu semuanya. Kita bersyukur kita ada di tanggal 24 hari ini. Semua karena kasih Tuhan bagi kita, amin. Amin, amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, Bapak Ibu boleh tengok kiri kananmu Bapak Ibu. Sapa dulu, berkati dulu, engkau dikasihi Tuhan. Engkau diberkati Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan El Shaddai, Jehovah Adonai, Tuhan Immanuel, Tuhan yang menyertai kami. Sampai detik ini kami ada semua karena kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami yang percaya Tuhan. Satu hal yang kami percaya, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami ada hanya karena anugerah-Mu hari ini Bapa. Karena itu kami mau persembahkan korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami siang hari ini Bapa. Layakan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap bersyukur sama Tuhan, boleh sama-sama kita berkata, amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari berdiri bersama kami Bapak Ibu. Kami ada semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sama-sama nyanyikan pujian. Kemurahan-Mu memenuhi hatiku, dan anugerah-Mu kuatkan batin.
saja yang layak. Anak domba Kau saja yang layak. Puji dan Yesus, Kau saja yang layak Tuhan. Kau saja yang layak. Anak domba Kau saja, Kau saja, Kau saja yang layak dipuji dan disembah. Rajaku, pemerintah sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. 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 Kami bersyukur, kami bersuka cita karena kasih-Mu Tuhan. Kami umat-Mu mau terus memuji, meninggikan nama-Mu di tempat ini. Mari umat Tuhan yang siap memuji bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Kita bersuka cita karena Yesus adalah sumber sukacita. Amin. Amin. Mari umat Tuhan kita mau naikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nanti glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya di glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Jadi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan mari serukan, hey, serukan, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Biar musik memuji Tuhan.
mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Saat ini saudara, kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan melalui kantong persembahan. Dan nanti saudara akan memberikan persembahan yang kedua melalui kotak yang telah tersedia di depan pintu keluar saat nanti saudara meninggalkan ruang ibadah. Sebelum kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih-Mu Tuhan, saat ini kami jemaat Tuhan di tempat ini akan memberikan persembahan. Berkatilah Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan. Amin. Kiranya setiap taburan yang kami berikan dapat menjadi berkat bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya, Tuhan Dan menjadi persembahan yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Shalom jemaat Tuhan, senang berjumpa dengan saudara dalam Sunday Update minggu ini. Dan inilah Sunday Update 24 Desember 2023. Informasi ibadah Natal 25 Desember 2023 akan dilaksanakan pukul 8 pagi dan pukul 10 pagi. Ibadah raya minggu depan 31 Desember 2023 hanya dilaksanakan satu kali pukul 10 pagi. Informasi ibadah tutup tahun 31 Desember 2023, ibadah akan dilaksanakan pukul 10 malam dan akan disertai dengan perjamuan kudus, pengurapan minyak, dan pembagian ayat-ayat mas. Ibadah Tahun Baru 1 Januari 2024, ibadah akan dilaksanakan satu kali pukul 10 pagi. Dan jemaat Tuhan akan membawa persembahan ucapan syukur awal tahun Buah Bungaran. Bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan kedua yang saudara berikan akan dipergunakan untuk mendukung pelayanan Komisi Pemuda dan Anak. Mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dan dana dari seluruh jemaat untuk pelayanan misi dalam rangka perayaan Natal di daerah-daerah yang dilayani oleh gereja kita GBI Wotuar. Kiranya Tuhan Yesus sumber anugerah dan berkat memberkati seluruh jemaat yang telah menabur untuk pekerjaan Tuhan ini. Mari sambutlah Natal dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Happy Sunday and God bless you. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan-Mu.
buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari siapkan hatimu bawa penyembahanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tiada bertepi. Amin. Hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Katakan perkenananmu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Amin. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari jemaat Tuhan dengan iman sama-sama. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselah. Katakan dengan kesungguhan hatimu saudara. Betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan. Perkenananmu ya Tuhan. Nyata di dalam hidup. Ya Tuhan kami percaya. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Katakan hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, kami membawa penyembahan kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sudah banyak jemaat Tuhan yang merasakan kemurahan Tuhan. Mari buka tanganmu, mari buka kedua tanganmu, angkat penyembahanmu kepada Tuhan. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar dalam hidup kami Tuhan. Ku naikkan syukur oh Yesus untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Jemaat Tuhan katakan, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau, hanya karena Engkau Tuhan terbesar. Oh, ku naikkan, kami naikkan syukur kami Tuhan.
Berikan sorak-sorai bagi Allah kita yang baik. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Mari naikkan sembah-Mu yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini saudara. Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami, Kau penolong dalam hidup kami. Kau satu-satunya dalam kami. Yesus, kami percaya. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Mari sembah Tuhan. Oh Yesus, Kau hadir di tempat ini Tuhan. Melawan setiap hati kami. Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Satu-satunya dalam kami, satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Tuhan, sembah Dia. Kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Oh, siada Bapa karaba ya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah. Kau gunung batu keselamatan kami. Kau sumber penolong kami. Mari angkat tanganmu, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Siapa bakar laba ya. Oh Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Kau baik, Kau sungguh baik Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Hanya Engkau Tuhan. Ya Bapa laba ya. Oh siapa bakar laba ya. Oh, tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru nyata dalam hidup kami. Pertolongan-Mu Tuhan selalu nyata. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya. Siapa laba ya. Kami percaya Tuhan, kami percaya kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Engkau anugerah dalam hidup kami. Engkau baik, Kau sungguh baik. Terima kasih. Ini akan sembah-Mu secara pribadi pagi hari ini saudara. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Kau sungguh baik. Oh siapa bakar laba ya. Engkau baik, Kau sungguh baik. Kau teramat baik Tuhan. Engkau Tuhan, Terima kasih, terima kasih. Tak ada yang dapat kami banggakan dari hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, kami hidup hanya karena anugerah-Mu. Kami ada saat ini semua hanya karena kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan sudah sertai kami. Kami percaya Tuhan, tahun depan penyertaan yang sama atas hidup kami. Karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih. Mari Engkau yang bersyukur akan kebaikan Tuhan. Mari buka tangan-Mu. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik.
sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya rindu biar jemaat Tuhan saya katakan dengan iman, semua baik, semua jemaat Tuhan. Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat kedua tanganmu. Dengan imanmu saudara, sama-sama katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Semua baik. Sungguh teramat baik. Jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan Tuhan. Kau jadikan hidupku berarti. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tidak ada artinya hidup kami tanpa Tuhan. Ya, Tuhan. Sesungguhnya kehadiran Kristus di dunia ini, itulah yang membuat hidup kami menjadi berarti. Amin. Kalau bukan Tuhan yang mengangkat kami tetap berada dalam posisi status kami sebagai orang berdosa. Tetapi Engkau datang bukan karena kami baik, bukan karena kami punya sesuatu yang patut kami banggakan, tetapi sungguh dalam kelemahan kami, dalam keadaan kami telah berdosa, Engkau menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar. Engkau datang bagi kami, Engkau menyatakan anugerah keselamatan melalui pribadi Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sangat berarti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Pagi hari menjelang siang ini kami datang dalam hadirat-Mu, memuji menyembah-Mu. Kami percaya setiap pujian, penyembahan berbau harum di hadapan Tuhan, bahkan kami dikuatkan olehnya. Kami mau masuk lebih dalam lagi di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Kami rindu mau buka hati kami, hidup kami, semua yang ada pada kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tuntun kami semua untuk sama-sama kami belajar, sama-sama kami diubahkan supaya kami menjadi seperti Kristus. Bahkan hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Tuhan sembunyikan belakang salib kemuliaan Tuhan yang nampak daripada Tuhan saja. Roh Kudus, ini waktu-Mu, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, senang sekali saudara bisa kembali melayani di tempat ini. Tanggal 11 kemarin saya, Pak Sewang dan 3 anak muda di tempat ini kami berangkat pelayanan misi. Tadi saudara lihat cuplikannya, gereja kita sangat konsen di bulan Desember ini untuk memberitakan kabar baik, kemuliaan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, dan ada harapan melalui kelahiran Yesus Kristus. Ada tim yang ke Manado, ada tim yang ke Poso. Tadi saudara lihat ada yang ke Napu, ada yang ke Lindu. Saya dan Pak Sewang itu kita ke
daerah Bangkep. Jadi tanggal 11 kita start sampai di Luwuk malam, besoknya kita menyeberang ke Bangkep. 4 hari kita di sana dan ada 3 tim. Setiap hari ada 3 pelayanan sampai hari Jumat kita selesai. Kita bergeser lagi naik ke atas ke Sukuwana. Di Sukuwana kurang lebih kita 1 hari. Besoknya kita menyeberang lagi ke Kolonodale naik kapal feri. Kita melayani di Kolonodale saudara dan beberapa daerah di Morowali Utara. Saudara, kenapa kita rindu melayani di bulan Desember? Karena ada permintaan dari berbagai daerah. Tapi spiritnya begini, bahwa kita percaya lewat kelahiran Kristus ada harapan di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan. Ini tema perundungan kita hari ini, there is hope in Christmas. Ada harapan melalui atau di dalam kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Nah, kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya agak kurang populer dikhotbahkan ketika Natal. Saya akan membahas dari Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Kalau saudara lihat di Alkitab saudara, itu bicara tentang silsilah dari Yesus Kristus Tuhan. Ini sedikit agak boring kita membacanya, tapi ayo kita latih diri kita untuk kita baca sama-sama. Karena saya percaya ada maksud Tuhan. Ada makna yang sangat dalam dari silsilah Yesus Kristus yang dituliskan oleh Matius di dalam Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17. Saya baca ayat pertama, saudara ayat kedua, kita ganti-gantian dan seterusnya. Amin. Amin. Haleluya. Silsilah Yesus Kristus. Matius pasal 1 ayat yang pertama, inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Ayat 2. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Usia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Eliud memperanakan Eliezer, Eliezer memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai kepada Kristus. Rasanya agak sedikit boring kita membaca nama-nama yang hampir semua mungkin agak asing di telinga kita. Bahkan kita mungkin tidak semua mengetahui latar belakang cerita dari nama-nama tadi. Tetapi saya percaya ketika Matius memulai tulisannya dengan mengungkapkan, menyingkapkan tentang silsilah Yesus Kristus Tuhan, itu punya maksud, punya arti. Bukan hanya kita orang percaya saat ini, tetapi kepada pembaca pertama dari surat Injil Matius. Saudara, Injil Matius ini dituliskan secara khusus sebenarnya kepada orang-orang Yahudi. Pembaca Injil Matius pada saat itu. Jadi buat orang-orang Yahudi, silsilah ini sangat penting. Karena lewat silsilah Yesus Kristus di dalam suratnya Matius mulai. Kenapa dia mulai dengan silsilah? Karena Matius punya tujuan, saudara. Dia ingin memberikan sebuah validasi data tentang agak beribet ngomongnya, tentang Yesus Kristus sebagai Mesias. Jadi Matius ingin memberikan sebuah validasi bahwa Kristus Yesus adalah memang benar-benar Mesias. Karena orang Israel pada waktu itu yakin, percaya betul bahwa Mesias akan datang
Dan Mesias itu harus berasal dari keturunan Raja Daud. Dan ketika Matius mulai dengan silsilah memperkenalkan siapa sosok yang ingin diperkenalkan di dalam Injil Matius ini, yaitu Yesus Kristus Tuhan Sang Mesias, dia perlu untuk menjelaskan silsilah ini. Tetapi menarik saudara, bukan hanya untuk memberikan sebuah validasi terhadap pribadi Yesus sebagai seorang Mesias, tetapi bagi kita jemaat gereja Tuhan saat ini, Matius menuliskan hal-hal penting dengan menyelipkan beberapa nama yang sepertinya mungkin terabaikan buat kita tetapi punya makna yang amat dalam. Saudara, kelahiran Kristus itu memberikan pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak berpengharapan. Mengapa? Karena manusia, dunia ini telah kehilangan yang namanya kemuliaan Allah. Saudara, untuk itu yang pertama, pengharapan seperti apa yang dikerjakan melalui peristiwa Natal atau kelahiran Yesus Kristus? Yang pertama saudara, ada harapan bagi orang-orang berdosa. Kita lihat. Saudara lihat di pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Saudara, sebelumnya Yehuda ini sudah punya anak. Anaknya itu 3, Onan, dan Sela. Pertanyaan saya begini, yang saudara tahu, Tamar itu apanya Yehuda? Istri? Menantu. Jadi Anda bayangkan ada mertua punya anak dari menantunya. Saya cerita sedikit begini saudara. Saudara, Tamar ini menantunya Yehuda. Yehuda itu punya anak Onan, dan Sela. Kemudian tradisi orang Yahudi, dia harus mencarikan calon istri untuk anak laki-laki, apalagi anak pertama. Kemudian anaknya ini dicarikanlah menantu yang namanya Tamar. Tetapi kalau saudara baca sejarahnya, ini meninggal. Karena meninggal, tradisi orang Yahudi, kalau anak kedua belum menikah, maka istri dari kakaknya harus diambil menjadi istrinya. Kalau saudara baca backgroundnya, Onan ini tidak dengan sepenuh hati sebenarnya mengambil Tamar sebagai istrinya. Dan kemudian Onan pun mati. Tersisa Sela. Sela ini masih kecil, belum cukup umur, tidak mungkin dinikahkan dengan Tamar. Dalam pikiran jahatnya, Tamar berpikir begini, saya tidak akan punya keturunan lagi. Apa yang ada dalam pikiran Tamar? Dia kemudian menyamar saudara, menyerupai seorang perempuan sundal. Kemudian dia pergi ke tengah-tengah kota. Dia dengan sengaja saudara untuk menggoda mertuanya Yehuda. Dan Yehuda tergoda. Alhasil berhubunganlah mereka. Kemudian di ayat inilah kita baca. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron. Hesron memperanakan Ram. Artinya begini saudara. Lewat silsilah kelahiran Kristus, Matius mau menyelipkan sebuah pesan bahwa Kristus lahir di dunia ini membawa sebuah harapan bagi orang berdosa. Saudara, dosa enggak ini mertua sama menantu melakukan hubungan terlarang? Tidak hanya itu, kalau saudara baca ke bawah, ada nama-nama orang yang sebenarnya tidak patut, sebenarnya kurang pantas, kurang elok kita masukkan di dalam silsilah. Kalau kita menulis silsilah kan, pasti kita akan cari keturunan kita, opa kita atau leluhur kita yang punya reputasi bagus. Misalnya dia keturunan raja, dia keturunan bangsawan. Satu kali saudara ada anak kecil, dia tanya begini, Mak, orang ini berasal dari mana? Mamanya bilang, oh kita berasal dari nenek moyang yang namanya Adam dan Hawa. Kemudian terserak ke seluruh bumi, lahirlah kita saat ini. Jadi keturunan kita itu ada banyak. Itu dari Adam dan Hawa, ada yang raja, ada yang pengusaha, sampai kita saat ini. Ternyata anaknya sudah mengkorsek duluan sama bapaknya. Dia tanya juga, tapi bapak bilang kita ini berasal dari kera, dari monyet berdasarkan teori evolusi. Mamanya bingung mau menjelaskan. Dia, oh iya memang begitu nak, kalau keturunan mama itu dari manusia, Adam dan Hawa. Keturunan papa itu yang dari kera. Saudara, bukan seperti itu. Kenapa? Itu penting untuk menjelaskan asal usul, untuk menjelaskan identitas. Nah,
Kalau kita mau tulis, kita pasti kasih yang bagus-bagus. Tapi Matius dengan sengaja dia menyebut nama-nama yang terkenal track recordnya buruk, orang-orang berdosa. Ada Tamar di sana. Kemudian ada Rahab, ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab pun punya track record. Rahab ini bukan orang suci. Rahab ini bukan orang yang betul-betul punya reputasi baik. Dia seorang pelacur, saudara. Tetapi Matius sengaja menulis nama Rahab di sana. Kemudian ayat 6, Isai memperanakan raja yang sangat diagungkan orang Israel, Raja Daud. Daud memperanakan Salomo, ditulis di situ dari istri Uria. Saudara, kita tahu bersama cerita skandal antara Daud dengan Berseba, istri Uria. Inilah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Daud untuk mengambil Berseba dari Uria. Saudara, nama-nama ini ketika disebutkan di kalangan orang Yahudi, orang Israel, mereka langsung sadar ini bukan reputasi yang baik. Ini bukan tokoh-tokoh yang punya reputasi yang bagus. Mereka orang-orang berdosa. Tetapi Matius sengaja menuliskan itu. Bagi kita saat ini yang membaca, berarti ada harapan bagi orang-orang berdosa. Tadi saya katakan kita hidup di dunia yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dunia yang tidak berpengharapan, karena apa? Dosa masuk ke dalam dunia. Tetapi lewat kelahiran Kristus, kemuliaannya dinyatakan. Damai sejahtera Tuhan turun. Dan turun kepada siapa, saudara? Orang-orang berdosa, bukan hanya kepada orang-orang berdosa, tetapi melalui dan memakai orang-orang berdosa. Saudara, tidak lazim buat orang Yahudi menulis silsilah perempuan, tetapi dipakai perempuan dan penekanan mereka orang-orang yang berdosa. Saudara, mungkin hari ini sepanjang tahun 2023 kita mendapati diri kita tertuduh oleh dosa-dosa masa lalu. Kita merasa diri kita tidak layak untuk duduk di bangku gereja. Kita tidak layak bahkan untuk melayani Tuhan di atas mimbar ini. Tapi saya mau bilang, ada harapan bagi kita orang-orang berdosa. Kenapa? Karena Yesus lahir, datang ke dunia lewat peristiwa Natal untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Saudara, hari-hari ini kalau ada intimidasi dari kuasa kegelapan yang berkata kita tidak layak, kita ini orang yang tidak pantas, kita ini orang yang patut dibinasakan. Tapi kabar baiknya lewat Kristus ada harapan yang baru. Dia datang, dia memperhatikan, dan untuk orang-orang berdosa dia mau hadir. Amin, saudara. Itu yang pertama, bahwa ada harapan bagi orang-orang berdosa. Ada harapan bagi kita yang jatuh dalam dosa, yang punya masa lalu yang buruk. Tetapi ada rencana Allah melalui orang berdosa. Dia memperkenalkan Yesus Kristus Tuhan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, Matius juga menyelipkan nama-nama perempuan ini yang tadi saya katakan sebenarnya orang Israel itu mengenal garis keturunan itu berdasarkan ayah. Dan tidak akan pernah mereka memasukkan nama perempuan untuk silsilah. Tetapi Matius dengan sengaja memasukkan nama Rahab, memasukkan nama Tamar, memasukkan nama Ruth, memasukkan nama Berseba di sana. Ini untuk memberikan sebuah penekanan bahwa begini, ada harapan bagi orang lemah dan terpinggirkan. Saudara, perempuan itu di era orang Yahudi saat itu masyarakat kelas 2. Sebenarnya cuma beda statusnya tipis dengan budak. Kenapa? Perempuan kalau dia belum menikah, dia hamba ayahnya. Dia itu harus taat, tunduk sepenuhnya kepada ayahnya. Tetapi ketika dia menikah, dia punya seorang suami, dia hamba suaminya. Makanya dia dituntut harus patuh dan tunduk kepada suaminya. Itu orang Yahudi, orang Indonesia tidak, saudara. Jadi kalau orang Indonesia istri kepala batu sedikit dengan suami, wajar. Mungkin karena bukan orang Yahudi. Tapi firman Tuhan bilang, hai istri-istri, hormatilah dan tanduk atau tunduk? Tunduk kepada suami. Nah, saudara, statusnya waktu itu seperti itu. Nah, tapi Yesus Kristus lewat Matius berdasarkan ilham dari Roh Allah menuliskan nama-nama perempuan yang konotasinya orang-orang yang lemah.
Orang-orang yang terpinggirkan, tidak hanya itu. Kalau saudara lihat di dalam Lukas pasal yang kedua, berita kemuliaan Allah, damai sejahtera Allah turun dinyatakan kepada gembala-gembala. Saudara, ibu gembala ini posisi jabatan terhormat. Seorang gembala sidang, gembala jemaat hari-hari ini, itu posisi terhormat, posisi yang dihormati karena dia memimpin umat, dia mengembalakan umat. Tetapi zaman itu gembala yang disebutkan dalam Lukas pasal 2, kalau saudara lihat ketika kabar sukacita itu diberitakan, mereka bukan gembala pemilik ternak, bukan gembala pemilik domba. Mereka gembala upahan. Para gembala upahan ini konotasinya tidak baik. Mereka tidak boleh bersaksi di pengadilan karena mereka punya reputasi sebagai seorang pembohong ataupun dusta. Gembala pada zaman itu tidak bisa memperjualbelikan ternak, bulu domba karena pasti dianggap itu curian dari tuannya. Gembala ini orang yang terpinggirkan secara moral. Kenapa? Karena mereka ini tidak bisa untuk hidup tunduk mengikuti hukum Taurat. Mereka selalu dalam keadaan kotor. Mereka jarang sekali membasuh diri mereka. Sehingga mereka tidak sulit untuk masuk ke bait Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Sehingga buat orang-orang Yahudi mereka orang yang dianggap najis. Tetapi saudara, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang lemah, kabar keselamatan, damai sejahtera itu diberitakan melalui mereka. Artinya apa? Harapan lewat kelahiran Kristus ada bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Matius 8 ayat 17, hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara, Kristus datang untuk memikul, menanggung kelemahan-kelemahan kita. Kalau saudara lihat dalam pelayanannya, dalam Injil Matius, Yesus berjalan dari kota ke kota, desa ke desa untuk melenyapkan segala kelemahan. Kenapa saudara? Karena hakikatnya ketika manusia jatuh di dalam dosa, bukan hanya manusia berdosa, tetapi pembawaan daging kita, nature kita pun menjadi berdosa. Sehingga keinginan, pikiran, tingkah laku, sikap, kecenderungan kita adalah untuk melakukan dosa. Saudara, makanya Paulus bilang, kadangkala bukan yang aku kehendaki yang aku perbuat, justru yang tidak aku kehendaki. Karena kenapa? Daging ini lemah. Kita ini manusia tempatnya lemah. Kalau kita bicara kelemahan, bisa itu fisik, bisa itu psikis. Ada banyak dari kita yang lemah, tidak semua kita kuat. Saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu tentang isu mental health. Kita lemah saudara, kita rentan dengan berbagai hal, apalagi jatuh di dalam dosa. Kita sering overthinking, kita sering stres, belum lagi kelemahan-kelemahan fisik kita, dorongan-dorongan kedagingan kita yang begitu kuat. Tetapi di dalam kelemahan itu Yesus tahu kita tidak mampu, Yesus tahu kita tidak bisa. Makanya dia mau ambil alih segala kelemahan-kelemahan kita. Dia datang dengan memakai orang-orang yang lemah. Dia datang memakai orang-orang yang terpinggirkan. Bahkan ketika dia ada di dunia ini, dia dekat dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang terbatas. Saudara mungkin berpikir, Natal tahun ini kita tidak bisa apa-apa. Saya tidak punya sesuatu untuk saya pakai melayani Tuhan. Saya bukan siapa-siapa yang dipandang oleh orang. Tetapi saudara di hadapan Tuhan berharga dan mulia. Tuhan pandang engkau, Tuhan lihat engkau. Saudara, kita ini, I am an imperfect person, but loved by perfect God. Kita ini bukan orang yang sempurna. Tetapi oleh kasih karunia, oleh kasih kita diselamatkan oleh Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Saudara, Tuhan tidak datang kepada orang-orang yang sempurna. Tuhan tidak datang kepada orang-orang yang benar. Tuhan tidak datang kepada orang-orang yang punya reputasi baik. Tetapi dia datang kepada kita yang lemah, terbatas, bahkan terpinggirkan. Saudara, Fanny Crosby, seorang penulis lagu him terkenal, 9.000 lagu. Hampir sebagian besar kidung pujian itu diisi dengan lagu-lagunya. Mampirlah dengar doaku, ku berbahagia. Itu semua lagu-lagunya dia. Tapi dia dalam keadaan buta. Dia orang yang terbatas secara fisik. Tapi saudara, tidak menghalangi dia untuk Tuhan pakai. Jadi Allah Tuhan menjadi berkat untuk banyak orang lewat kidung-kidung pujiannya. Satu saat dia sudah terkenal.
dia sudah punya uang saudara, dia ditawari dokter, saya bisa operasi kamu dengan teknologi sekarang. Kamu pasti masih bisa melihat kembali dengan cangkok mata. Apa dia bilang? If I had a choice, I would still choose to remain blind. For when I die, the first face I will ever see will be the face of my blessed Savior. Kalau saya mati, saya memilih dalam keadaan tetap buta. Supaya ketika pertama kali saya buka mata, wajah pertama yang saya lihat adalah wajah Juru Selamat. Wajah Tuhan Yesus. Saudara, kelemahan kita seringkali jadi alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Kelemahan-kelemahan kita yang mungkin kita tidak banggakan, yang mungkin kita sering overthinkingkan di dalam tangan Tuhan. Bisa jadi alat kemuliaan untuk Tuhan pakai. Menjadi berkat untuk banyak orang. Saudara kenal seorang pendeta motivator namanya Nick Vujicic. Dia bilang begini, dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. God using my life as just one example. How God can use a man without arm, without legs to be his hand and feet. Jadi Tuhan sengaja mungkin ciptakan Nick Vujicic tidak punya tangan, tidak punya kaki. Tapi untuk menjadi sebuah contoh, untuk menjadi sebuah kesaksian bahwa Tuhan bisa memakai manusia yang tidak punya tangan, tidak punya kaki untuk menjadi tangannya. Dan untuk menjadi kakinya ya Tuhan. Saudara, demikian juga dengan kita. Dalam kelemahan-kelemahan kita, keterbatasan kita, Tuhan bisa pakai kita. Tuhan memperhatikan kita. Tuhan datang untuk kita yang lemah. Makanya Paulus bilang begini dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Tuhan bilang sama Paulus, Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Paulus bilang, sebab itu terlebih suka aku, kata Paulus, bermegah atas kelemahanku. Supaya kuasa Kristus menaungi aku. Artinya saat ini saudara masih punya banyak PR, proses di dalam diri kita, baik secara fisik, psikis, kita orang yang tidak sempurna. Tetapi lewat kelahiran Kristus, kita yang percaya kepadanya akan dibawa oleh Kristus untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemuliaan Allah yang tadinya hilang dalam diri manusia, ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus akan membantu kita untuk memproses itu. Supaya apa saudara? Kita menjadi kembali kepada fitrah kita segambar dan serupa dengan Allah. Makanya untuk itu sebagai murid Kristus kita harus berjuang, memperjuangkan itu. Supaya daging itu lemah, tetapi roh itu yang bertumbuh semakin besar dalam diri kita. Tahun depan akan ada batch 2 untuk SMK, saya murid Kristus. Kenapa saudara? Karena gereja rindu bukan hanya jemaat Tuhan percaya kepada Kristus sampai di situ, tetapi kita berproses untuk bertumbuh lebih lagi menjadi serupa dengan Kristus. Yang kedua, there is hope, ada harapan bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang yang terpinggirkan. Yang ketiga saudara, ada harapan bagi orang asing dan orang kafir. Nah saudara lihat, saudara kalau kita lihat perempuan-perempuan yang dituliskan oleh Matius tadi di dalam pengantar suratnya, menarik latar belakang background kebangsaan mereka. Saudara, awalnya Kristus Yesus Mesias itu datang diperuntukkan hanya khusus bagi orang-orang Yahudi. Saudara, tapi orang-orang Yahudi, umat kepunyaan Allah ini menolak Kristus. Sehingga saya dan saudara memperoleh kasih karunia itu, keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Nah saudara, Mesias itu harus pure, lahir dari keturunan orang Yahudi. Tetapi Matius memberi sebuah highlight kepada Tamar, Rahab, Rut, Betseba. Tamar dan Rahab orang Kanaan, bukan orang Israel, bukan umat kepunyaan Allah. Kemudian ada nama Rut di sana. Rut ini orang Moab. Dia ikut mertuanya kembali ke Israel. Dan di sana dia berjumpa dengan Boas. Kemudian Berseba itu orang Het. Tetapi lewat keturunan dari Berseba dan
Raja Daud menghasilkan Raja Salomo sampai kepada Kristus. Artinya ada harapan bagi orang-orang asing, bagi orang-orang kafir sekalipun yang tidak masuk hitungan, tetapi diperhitungkan oleh Allah untuk diselamatkan. Saudara, kalau saudara mungkin baru percaya Kristus, atau ada keluargamu yang belum percaya kepada Kristus, mereka diperhitungkan di hadapan Allah untuk diselamatkan. Sebab Kristus Yesus Tuhan lahir untuk semua bangsa. Kristus Yesus Tuhan lahir untuk seluruh umat manusia. Tetapi tidak semua umat manusia percaya kepada Dia. Hanya mereka yang percaya, beriman, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang akan diselamatkan. Makanya Gus Dur, saudara, tahun 99 dalam pidatonya untuk Natal, saudara, kata sambutannya, dia bilang begini, mestinya yang merayakan Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat agama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Kristus atau Isa Al-Masih menurut mereka adalah juru selamat umat manusia. Bukan juru selamat umat Kristen saja. Jadi Yesus mati, kabarkan ini buat keluargamu yang muslim. Yesus juga lahir, datang buat keluargamu yang masih Buddha. Yesus datang buat keluargamu yang masih Hindu. Hanya saudara, perkenalkan Kristus kepada mereka. Supaya apa? Lewat Kristus mereka beroleh jalan keselamatan. Hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan, satu-satunya jalan, the only one, tidak ada yang lain. Jalan keselamatan untuk sampai kepada Bapa hanya mulai atau dari Yesus Kristus Tuhan. Sehingga keselamatan itu untuk seluruh bangsa. Tetapi perlu respon dari setiap orang untuk meresponi kedatangan, kematian Yesus Kristus dan pengorbanannya. Makanya hari ini saudara, kalau saudara ada dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena buat orang Yahudi, kita ini cuman kayu bakar di neraka. Kita ini cuma dipakai untuk bikin-bikin panas api neraka. Tetapi Dia datang memperhatikan orang asing. Memperhatikan orang yang kafir menurut orang Yahudi. Sehingga kita beroleh yang namanya anugerah keselamatan di dalam Dia. Tidak berhenti sampai di situ. Galatia 3 ayat 26 bilang begini. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Artinya saudara, kita bukan hanya sebagai orang asing, hanya sebagai pendatang, hanya sebagai orang yang tidak dikenali, tetapi di hadapan Allah. Karena iman kepada Yesus Kristus Tuhan, kita berubah status. Kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi musuh Allah, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita punya sebuah privilege sebagai anak-anak Allah. Saudara, kalau anak itu dia punya privilege untuk anytime, kapanpun dia datang kepada Bapa. Saudara, firman Tuhan katakan apa yang menjauhkan kita dari dosa kita, dari Allah, yaitu dosa. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak jauh dengan Allah. Kita dekat, makanya kita panggil Dia Bapa. Kalau saudara punya anak dan dia panggil saudara, dan dia meminta sesuatu kepada saudara, dia minta pertolongan kepada saudara, saudara dengar enggak? Pasti kita dengar. Saya di Bangkep, anak saya telepon. Dan tentu dengan hati yang rindu, hati yang senang, saya angkat telepon. Saya tanya bagaimana kabarnya El lagi apa, El lagi butuh apa. Dan dia cerita keluh kesahnya. Dan dengan penuh kasih saya pun mendengarnya. Nah saudara, sesayang itu pun Tuhan ke kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kalau di akhir tahun ini, saudara mungkin masih punya overthinking, masih punya kekhawatiran untuk tahun 2024. Saudara itu anak-anak Allah. Saudara punya privilege untuk anytime, kapan saja datang ke hadiratnya. Dan percayalah, Dia pasti mendengar saudara. Dan tidak hanya itu, saudara juga punya privilege. Kalau saudara anak, saudara akan jadi ahli waris. Apa yang Allah punya dalam segala kemuliaannya, itu punya akses kepada saudara. Ini bicara tentang keselamatan. Bahkan juga berkat dan pemeliharaan Tuhan. Jadi saudara, kita yang tadinya asing ada harapan lewat kelahiran Kristus. Karena kita diperhatikan, kita diangkat menjadi anaknya. Yang terakhir saudara, ada harapan bagi orang berdosa. Ada harapan bagi orang lemah, ada harapan bagi orang asing, bahkan kafir sekalipun. Tapi yang paling penting, ada harapan karena Allah menepati janjinya.
Saudara, kita lihat di dalam Ulangan pasal 7 ayat 9 bilang begini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintah-perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara, kita flashback ke belakang. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu bukan rencana Allah. Allah tidak menginginkan manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi sesayang itunya Tuhan Allah kepada kita ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kejadian 3 ayat 15, inilah sebuah proto-evangelium. Ini sebuah janji akan penyelamatan di dalam perjanjian lama. Bahkan dibilang inilah Injil pertama tentang keselamatan Yesus Kristus Tuhan. Bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah berinisiatif untuk membuat sebuah planning penyelamatan untuk Kristus datang ke dunia ini. Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, inilah Injil pertama, bahwa akan ada keturunan dari perempuan yang akan meremukkan kepala ular atau kuasa dosa yang sudah masuk lewat iblis. Nah, saudara, kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa, akibat dosa matanya terbuka dan menjadi telanjang. Saudara, ini kali pertama darah tertumpah di bumi, Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, Allah sendiri yang menyembelih sebuah hewan binatang untuk diambil kulitnya dan dikenakan itu kepada manusia. Ini sebuah tipologi, gambaran bagaimana Allah datang ke dunia menyelamatkan umatnya, menebus mereka dari dosanya. Saudara, ini sebuah gambaran yang jauh sebelumnya Tuhan sudah janjikan, tetapi dia genapi. Kemudian tidak hanya itu, kalau saudara baca ada nama Daud di sana. Tuhan pula berjanji kepada Daud dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 5, maka aku akan meneguhkan tata kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud. Ini Tuhan mengulang kembali kepada Salomo, anak dari Daud. Ayahmu dengan berkata keturunanmu tidak akan terputus dari tata kerajaan Israel. Dan inilah yang membuat sebuah validasi bahwa dari keturunan Daud akan lahir yang namanya Mesias. Dan Matius menjelaskan itu bahwa memang dari Daud sampai kepada Kristus lahirlah yang namanya Mesias. Artinya apa? Matius mau menekankan bahwa kalau Tuhan telah berjanji, tidak sedetik pun sekalipun dia akan lalai dalam menepatinya. Saudara, kita punya privilege sebagai anak-anak Allah. Ketika dia berjanji, percayalah dia Bapa yang baik, dia tidak pernah ingkar dan dia memperhatikan. Dia pasti akan menyatakan janjinya dalam kehidupan kita. Saudara mungkin sedang berdoa, bergumul untuk sesuatu di tahun 2024. Apa yang dia janji, dia tidak pernah ingkari. Percayalah 2024, tahun penggenapan, janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Ada amin? Kasih kemuliaan untuk Tuhan. There is Christmas. There is hope in Christmas. Ada harapan di dalam Kristus bagi kita yang berdosa, bagi kita yang lemah terpinggirkan, bagi kita yang asing. Dan ada janji yang pasti digenapi. Kalau hari-hari ini mungkin saudara menyambut Natal, engkau mendapati di dalam dirimu, engkau merasa engkau tidak layak. Engkau mungkin teringat akan dosa masa lalumu. Engkau ada di dalam Kristus, engkau adalah ciptaan baru dalam Dia. Engkau adalah anak-anak Allah, engkau sudah ditebus dan kelemahan-kelemahanmu, semua ketidakmampuan kita dalam hidup ini Tuhan mau sempurnakan. Hanya kita mau datang enggak sama Dia untuk disempurnakan supaya menjadi serupa dengan Kristus. Dan buat kita yang mungkin di luar sana punya kerabat,
saudara. Cerita tentang Kristus, bahwa Kristus datang bukan hanya untuk satu bangsa, tapi dia datang untuk seluruh umat manusia. Responi kelahirannya dengan iman percaya dan kita pasti akan diselamatkan. Dan apapun tantangan pergumulan hari ini 2024 mendatang, percaya dia Tuhan yang tidak pernah ingkar, dia Tuhan yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah one prestasi dalam hidup ini, tapi dia Tuhan yang setia untuk menggenapi janjinya. Tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih lewat peristiwa kelahiran-Mu. Kami orang-orang yang tidak berpengharapan, punya pengharapan. Sebab dosa masalah terbesar Tuhan sudah selesaikan. Kelemahan-kelemahan kami pun Tuhan rindu untuk melenyapkannya. Bahkan kami yang tidak masuk hitungan, Tuhan angkat jadi anak-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Berkati setiap jemaat Tuhan di akhir tahun ini. Mungkin kami khawatir, mungkin kami lemah, mungkin kami sedang gelisah hati. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Tapi kami cukup tahu kami punya Bapa yang baik, yang setia, yang pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Kami bersyukur, kuatkan kami, tolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Mari sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Sekali lagi katakan Tuhan Kaulah. Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari angkat tanganmu saudara, katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Segala pujian kehormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami boleh kembali berada di dalam rumah Tuhan. Untuk kami dapat kembali merenungkan akan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami manusia yang berdosa. Kami sungguh bersyukur Tuhan dan sangat berbahagia. Oleh karena dari sekian banyaknya manusia di dunia ini kami bisa mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dengan kami meresponi akan kedatangan kelahiran-Mu ke dunia untuk menebus kami manusia berdosa.
Kami berterima kasih Tuhan bahwa kami percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan bagi kami manusia berdosa adalah sesuatu yang sangat bernilai kekekalan, yang dapat membawa kami sebagai orang percaya untuk sungguh-sungguh dapat mengalami anugerah yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami manusia yang seharusnya binasa oleh karena dosa kami, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, kasih-Mu yang besar, sehingga Engkau rela turun ke dunia ini menjadi sama seperti manusia, bahkan Engkau mati di salib. Oleh karena Engkau mau menebus segala dosa-dosa kami, sehingga kami yang tidak berlayak di hadapan Tuhan, karena kami sudah kehilangan kemuliaan-Mu, kami boleh dibenarkan kembali oleh karena kasih-Mu bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan, biarlah dalam kami memperingati hari kelahiran Tuhan. Pada hari-hari ini dan besok adalah puncak, di mana kami memperingati akan hari kelahiran-Mu ke dunia pada 2023 tahun yang lalu. Maka biarlah ini menjadi perenungan bagi kami untuk tetap mengasihi Tuhan, bahkan semakin mengasihi Tuhan. Semakin setia kepada Engkau, sebab kami yang tidak berlayak tetapi dilayakkan oleh Tuhan untuk menerima anugerah keselamatan, kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah janjikan dan sudah nyatakan dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan membawa kami untuk kami semakin mengenal siapa Allah yang kami sembah. Kami semakin mengerti dan memahami sebagai orang percaya apa yang harus kami lakukan bagi Tuhan. Karena Engkau sudah lebih dulu melakukan yang terbaik bagi kami manusia. Bapa, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur kami boleh sampai pada hari ini. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi semua adalah anugerah Tuhan yang besar. Kami boleh kembali memperingati kelahiran Tuhan, merenungkan kembali betapa besarnya Engkau mengasihi kami. Oleh karena itu Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, biarlah mereka semua akan terus terpelihara dalam kasih karunia Tuhan. Apapun tantangan yang akan mereka hadapi, mereka tetap berpegang teguh pada iman mereka kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan penebus dosa kami. Tuhan, terima kasih, pelihara seluruh umat Tuhan agar kami semua selalu berjalan pada rencana Tuhan yang terbaik, karena rencana Tuhan adalah rencana yang indah bagi kami, bagi setiap orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hikmat pengurapan Tuhan terus atas hamba-Mu. Lebih lagi Tuhan pakai untuk dapat menjadi berkat bukan saja di tempat ini, tetapi dimanapun dia berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapan Tuhan atas terus hamba-Mu Tuhan. Bahkan bagi kami semua para hamba Tuhan, biarlah semua kami dapat memberitakan kebesaran-kebesaran Tuhan. Bahkan seluruh jemaat Tuhan adalah merupakan bagian dari rencana Tuhan untuk memberitakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan, Injil keselamatan, agar banyak juga jiwa boleh diselamatkan. Bapa di surga, terima kasih. Berkati juga semua hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, apa yang mereka lakukan tidak akan pernah sia-sia dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk ibadah sebentar malam, ibadah secara khusus, ibadah spesial untuk kami akan masuk besok pada peringatan kelahiran Tuhan. Biarlah juga seluruh jemaat Tuhan akan senantiasa punya kerinduan untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, karena persekutuan dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami serahkan juga besok Tuhan, kami merayakan ibadah puncak peringatan kelahiran-Mu pada besok jam 8 dan jam 10. Biarlah seluruh umat Tuhan sungguh-sungguh mau datang untuk dapat memuliakan dan menyembah Tuhan. Untuk kembali kami mendengar dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhan itulah yang akan terus memberikan kepada kami kekuatan baru. Sebab firman-Mu adalah Allah sendiri yang akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus.
Kami terus berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, Engkau menjaga, Engkau memelihara dan memberkati bangsa ini. Dan berkati juga kota Palu dan daerah Sulawesi Tengah. Kami selalu merindu Tuhan, agar nanti pemerintahan siapapun yang terpilih dapat membawa Indonesia lebih baik. Dapat membawa kami sebagai umat Tuhan bebas untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga Injil-Mu bebas diberitakan seluruh tanah air kami sampai di pelosoknya. Inilah yang selalu menjadi kerinduan kami. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa, mungkin ada di antara kami yang berulang tahun pada minggu ini dan juga mungkin hari ini. Tuhan, Engkau berkati mereka. Biar mereka selalu sadar bahwa hidup yang masih Tuhan berikan bagi mereka sampai pada hari ini adalah anugerah Tuhan. Yang mereka tidak akan sia-siakan. Di dalam nama Yesus, berkati juga. Mungkin ada rumah-rumah tangga yang merayakan ulang tahun pernikahan pada minggu ini dan juga mungkin hari ini. Biarlah berkat Tuhan, anugerah Tuhan dilimpahkan bagi keluarga ini. Dan kasih Kristus terus mengikat rumah tangga mereka. Sehingga nama Tuhan selalu dipermuliakan melalui kehidupan keluarga mereka. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, berkati semua tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan bagi Tuhan. Biar semua apa yang kami berikan sungguh-sungguh digunakan untuk kemajuan pekerjaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Mari saudara angkat tangan. Mari sekali lagi kita bersyukur. Kita berterima kasih buat berkat Tuhan. Dan melindungi engkau. Amen. Tuhan menyinariku dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita pulang bersama-sama dengan berkat rahmat dari Allah Bapa, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita semua, senantiasa memelihara dan melindungi kita, menguatkan kita setiap saat, serta memberkati kita semua mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai kami semua bisa memasuki tahun 2024 bersama dengan Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang akan terus menyertai kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa. Yang percaya katakan sama-sama dengan iman. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.